Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan membahas PD biasa Ode 2, lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya kita sudah bahas PD biasa Ode 2 homogen, ya. Sekarang kita mau bahas PD biasa Ode 2 tak homogen, ya. Semoga diberikan kesehatan, tetap waspada ya, jangan keluar-keluar supaya kita bisa ketemu lagi ya di semester ini insya Allah atau semester berikutnya ya. Oke, deskripsi cakupan materi pada sesi ini akan dibahas mengenai cara menyelesaikan persamaan diferensial biasa dua tak homogen dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Jadi di PD ada dua tak homogen, kita punya dua metode nanti ya, yaitu metode koefisien tak tentu sama ada metode variasi parameter ya. Ada metode variasi parameter. Nah, di metode koefisien tak tentu hanya terbatas pada fungsi-fungsi tertentu saja ya. Nah, fungsi yang lebih luas akan kita punya atau bisa diselesaikan dengan menggunakan metode variasi parameter ya. Ada lagi nanti metode apa namanya? Metode transformasi Laplace ya. Itu lebih luas lagi nanti, lebih luas lagi. Oke. Capaian pembelajarannya setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda semua dapat mendefinisikan persamaan diferensial biasa Ode 2 tak homogen. Di video sebelumnya sudah ya, di video yang Ode 2 homogen, apa bedanya homogen dan tak homogen. Kemudian yang kedua, menyelesaikan PD Ode 2 tak homogen dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Ya, bagaimana cara menggunakan metode ini untuk menyelesaikan PD Ode 2 tak homogen. Oke, seperti biasa, apa ini wejangan ya, seperti biasa. Ini saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini dulu kisahnya, jadi ada wabah taun yang menimpa Bani Israel gitu ya. Kemudian dia Nabi mengatakan kepada kaumnya, sebelumnya ada itu ya. Jadi kalau kalian ketika ada wabah gitu ya dan seterusnya, saya penggal di sini. Kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, jadi dulu ada wabah taun apa namanya, kotoran, saya nggak tahu tahun itu kayak apa, tapi di hadis itu disebutkan bahwa Allah menurunkan kotoran ya, bisa kuman, bisa virus gitu ya, pokoknya penyakit gitu yang diturunkan di Bani Israel. Ya. Di situ, di hadis itu Nabi mengatakan bahwa kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun bila wabah itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian untuk menghindari penyakit itu. Ya. Nah, ini sangat bersesuaian dengan kasus kita kali ini di virus corona, ya, COVID-19. Jadi ini yang harus kita lakukan, ya. Yang harus kita lakukan, artinya kalau di daerah kalian atau di daerah lain itu ada yang sudah positif COVID, jangan pergi ke sana ya. Jadi kalau misalkan sekarang di Jakarta yang lagi apa namanya, parah-parahnya ya, di Indonesia Jakarta paling parah. Jangan kalian ke Jakarta ya, ngapain juga ke Jakarta jauh-jauh ke sana ya. Atau misalkan di Surabaya ini, di Surabaya juga lagi banyak ini.
Jangan ke Surabaya, yang rumahnya bukan di Surabaya. Kuliahnya sudah di rumah aja ya, nggak usah keluyuran ke sini. Kalaupun yang di Surabaya, jangan kalian keluar-keluar. Pak mau mengunjungi nenek saya di Jombang, misalkan nggak usah ya. Jadi berdasarkan hadis itu, janganlah kalian keluar dari tempat yang terkena wabah jika kalian di sana, atau janganlah kalian mendatangi tempat yang terkena wabah kalau kalian tidak ada di sana. Ya, ini yang sekarang kita harus lakukan. Stay at home, ya. Jaga kontak fisik dengan semua orang. Ya. Kita nggak tahu mana yang positif, mana yang ODP, mana yang PDP kan. Jadi kita harus jaga diri kita, jaga orang-orang di sekitar, jaga keluarga, jaga lingkungan gitu ya, sehingga kita bisa terhindar dari wabah ini. Amin. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat lagi di kesempatan ke depan. Oke, PD ada dua tak homogen, metode koefisien tak tentu. Oke, bentuk umum PD linear dan tak homogen kita punya itu, sudah dibahas di video sebelumnya kan. Jadi kita punya PT Y double aksen plus GT Y aksen plus RTY sama dengan GT. Dengan GT-nya nggak boleh 0. Kalau 0 dia jadi homogen ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah fungsi koefisiennya adalah fungsi konstan. Jadi PT, GT, RT-nya dia fungsi konstan sehingga persamaan 42 yang kemarin kita punya di persamaan 54 sekarang, di mana PQR-nya adalah fungsi konstan, jadi ABC, GT-nya tetap fungsi yang tidak sama dengan 0. Jadi kita punya, yang akan kita bahas adalah persamaan 54, ya. AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan GT, ya. Dengan ABC-nya dia fungsi konstan. Oke, karena kelinearan persamaan, maka dipisah bagaimana cara memperoleh penyelesaian umumnya menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan mencari penyelesaian komplement. Penyelesaian komplement ini kita dapat dengan menyelesaikan PD homogen yang bersesuaian dengan PD tak homogen. Jadi kalau di bentuk persamaan 54 tadi, AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan GT. Ya, saya tulis di sini. AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan GT. Nah, dari PD tak homogen itu kita punya PD homogen yang bersesuaian, yaitu AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Ini adalah PD homogen yang bersesuaian dari PD tak homogen. Nah, penyelesaian komplement ini merupakan penyelesaian dari PD itu. Ya, jadi penyelesaian dari PD homogen yang bersesuaian dari PD tak homogennya. Kita simbolkannya sebagai YC, solusi komplementnya. Ya. Kemudian bagian kedua yaitu menentukan penyelesaian partikuler dengan melibatkan GT, karena kita punya GT kan. Ya. Kita simbolkan YP di sana, penyelesaian partikuler. Nah, penyelesaian partikuler ini harus bebas linear dengan YC. Masih ingat teorema 3.2 di video sebelumnya? Kalau kita punya Y1 dan Y2 adalah solusi dari PD yang saling bebas linear, maka kombinasi linear dari keduanya juga merupakan solusi. Nah, di sini kita punya YP dan YC. Jika YC-nya solusi, YP-nya solusi, maka kombinasi dari mereka adalah solusi. Ya, dengan syarat YP dan YC harus bebas linear. Pak, kalau misalkan kita nggak tahu kan YC-nya kayak apa, YP-nya kayak apa. Kalau misalkan nanti ternyata didapat YC dan YP-nya bebas linear, bagaimana? Nah, kita punya cara mengatasinya nanti di belakangnya. Jadi silakan simak videonya.
Oke, metode koefisien tak tentu. Dalam penggunaan metode ini kita terbatas pada beberapa fungsi GT saja. Jadi tidak sebarang GT kita bisa menggunakan metode koefisien tak tentu untuk mendapatkan solusinya, ya. Jadi di persamaan 54 tadi AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan GT. GT apa saja yang bisa diselesaikan dengan menggunakan koefisien tertentu adalah itu. Yang pertama fungsi eksponensial. Yang kedua adalah fungsi polinom. Yang ketiga adalah fungsi sinus kosinus yang linear. Ya, jadi fungsi eksponensial itu yang e pangkat 2x, e pangkat negatif 3x dan seterusnya. Polinom, misalkan polinom derajat 1. T plus 3, polinom derajat 3, T pangkat 3 min 2, T plus 1 misal, dan seterusnya. Fungsi sin cos linear, sin 2x misal, atau cos negatif 3x misal, dan seterusnya, ya. Jadi kita hanya terbatas pada 3 fungsi itu, eksponen, polinom, sin cos linear, dan penjumlahan di antara mereka bisa eksponen plus polinom, polinom plus trigono, trigono plus eksponen, atau ketiganya, penjumlahan pengurangan gitu ya. Termasuk juga perkalian di antara mereka, eksponen kali polinom, eksponen kali trigono, trigono kali polinom, dan seterusnya. Jadi yang melibatkan 3 fungsi itu ya, bisa berdiri sendiri, bisa penjumlahan antara mereka, bisa perkalian. Kita punya cara masing-masing nanti ya. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah fungsi eksponen. Bentuk umumnya itu, GT-nya, jadi ruas kanan, GT-nya tadi kan ruas kanan. Ruas kanannya bentuknya itu, A kali E pangkat KT, di mana T-nya variabel bebas, ya. A dan K-nya dia konstan. A dan K-nya dia konstan. Jadi bentuk umumnya kita punya itu, AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan A kali E pangkat KT. Jadi GT-nya atau ruas kanannya itu berupa fungsi eksponen. Dengan A, B, C dan A kecil ini, A kecil adalah suatu, oh sudah ada A-nya ya. Ini saya ganti aja apa, A, B, C, D gitu ya. Jadi ini adalah D, E, K, T misalnya, karena A-nya sudah ada. Dengan D berarti di sini, dengan D adalah suatu konstan. Nah, kita punya itu. Solusi komplemennya kita dapat dari solusi homogen yang bersesuaian. Ya. AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Ada 3 kasus kemarin kan di PD homogen, real sama, real beda, sama ketika kita punya akar-akarnya berupa bilangan kompleks. Nah, untuk mendapatkan solusi yang kedua, solusi partikuler atau YP, kita buat permisalan YP yang sesuai dengan GT-nya. Kalau di GT itu kita punya E pangkat KT, maka YP-nya juga E pangkat KT. Kita kalikan dengan sebarang konstan A. Sebarang konstan A. A-nya nanti akan kita cari ya. Jadi A besar di situ beda dengan D atau A di sini ya, ini D. Jadi A-nya kita misalkan sebarang konstan, akan kita cari nilai A-nya nanti ya. Dengan syarat E pangkat KT itu harus bebas linear dengan YC. Nah, kalau kita punya real sama dan real beda, kemungkinan E pangkat KT itu tidak bebas linear dengan YC kemungkinan. Bisa jadi bebas linear, bisa jadi enggak. Nah, misalkan ini bebas linear gitu ya, maka solusi permisalan solusi untuk YP-nya adalah itu, A kali E pangkat KT ya, kalau dia bebas linear. Kalau nggak bebas linear, ada lagi nanti di belakang ya. Oke. Kemudian akan kita dapatkan E nanti, sehingga kita bisa mendapatkan YP ya. Contoh,
Tentukan penyelesaian umum dari PD itu. Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 4E pangkat negatif 2T. Ya. Yang pertama kita harus cari adalah solusi komplemennya. YC-nya didapat dengan menyelesaikan PD homogen. PD homogennya adalah Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan 0. Ya. Nah, solusi homogennya kita dapat dari situ, menyelesaikan PD homogen yang bersesuaian. Ya. Oke. Jadi solusi homogennya adalah itu YC sama dengan C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat negatif 3T. Dari mana? Di video sebelumnya kan sudah ya. Kita cari persamaan karakteristiknya. Lambda kuadrat plus lambda dikurang 6 sama dengan 0 kan gitu. Kita cari akar-akarnya. Lambda plus 3 lambda dikurang 2 sama dengan 0. Supaya kita punya lambdanya negatif 3 sama lambdanya 2. Sehingga solusinya E pangkat negatif 3T, satunya E pangkat 2T, kan gitu ya solusinya. Di sini kita punya solusi homogennya itu, solusi komplemennya C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat negatif 3T. GT-nya adalah ini, E pangkat negatif 2T. Kita nggak punya E pangkat negatif 2T di sana. Sehingga aman. Artinya solusi komplemennya bebas linier dengan GT. Ya, bebas linier dengan GT-nya. Kalau bebas linier, maka kita bisa menggunakan permisalan yang sesuai dengan itu. Ya. Berikutnya, kita cari YP-nya. Karena E pangkat negatif 2T bukan penyelesaian dari PD homogen atau bebas linier gitu ya. Maka permisalannya untuk YP-nya adalah itu. A kali E pangkat negatif 2T. E pangkat negatif 2T-nya dari mana? Dari GT-nya. GT-nya tadi kan 4 kali E pangkat negatif 2T. Ya. Sehingga permisalan YP-nya adalah itu. A kali E pangkat negatif 2T. Nah, kita cari A-nya. Tugas kita ya. Oke, bagaimana kita mencari A? Nah, kita substitusikan. Kalau kita punya Y-nya itu permisalannya, maka kita cari turunan pertama dan turunan keduanya. Setelah dapat turunan pertama, turunan kedua, kita substitusikan ke PD awal. Ya. Turunan pertamanya adalah itu, negatif 2A kali E pangkat negatif 2T. Ini, Y aksen. Kemudian turunan keduanya 4A E pangkat negatif 2T, ini, Y double aksen. Dikurang 6 kali Y. Y-nya adalah itu, A kali E pangkat negatif 2T. Sama dengan itu, ya. Jadi kita punya di situ 4 dikurang 2 dikurang 6 sama dengan negatif. Jadi kalau di sini kita punya negatif 4 E pangkat negatif 2T sama dengan 4 E pangkat negatif 2T. Sehingga kita punya 4A di sini ya. Sehingga kita punya A-nya sama dengan negatif 1. Sehingga solusi partikulernya adalah itu. Negatif 1 dikali E pangkat negatif 2T. Oke, sehingga solusi umumnya YC ditambah YP. Ini adalah YC-nya, solusi homogennya tadi. C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat negatif 3T. Plus, ini adalah YP-nya. Negatif E pangkat negatif 2T. Oke, aman ya? Aman. Kalau tidak aman bisa di replay lagi ya. Contoh berikutnya, tentukan penyelesaian umum dari itu. Tadi kita sudah punya ini solusinya ya. Solusi dari itu tadi kita sudah punya, yaitu YC sama dengan C1 E pangkat negatif 3T ditambah C2 E pangkat 2T. Solusinya kan?
Nah, ini coba lihat. Di ruas kanan kita punya 4 kali E pangkat negatif 3T. Di YC-nya kita juga punya bentuk E pangkat negatif 3T. Nah, ya. Ada ketidakbebas linearan di sana kan? Jadi YC-nya kita punya bentuk itu, GT-nya kita punya bentuk itu. Ya. Kalau kita pakai permisalan yang seperti tadi, saya hapus. Jadi misalkan YP-nya kita misalkan itu A E pangkat negatif 3T gitu ya. Maka Y aksennya adalah negatif 3A E pangkat negatif 3T. Y double aksennya adalah 9A E pangkat negatif 3T. Betul ya? Kalau kita substitusikan Y aksen, Y double aksen, maka kita punya 9A E pangkat negatif 3T ditambah negatif 3A E pangkat negatif 3T dikurang 6 kali A E pangkat negatif 3T ya. Ini sama dengan 4 kali E pangkat negatif 3T. Coba lihat yang ruas kiri. 9A dikurang 3A dikurang 6A. Berapa? Habis. Kita punya 0 di sana. Sama dengan 4 E pangkat negatif 3T. Benar enggak? Enggak. Kenapa? Karena berapapun T-nya, E pangkat negatif 3T nggak mungkin 0. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau solusi homogennya itu tidak bebas linear dengan GT, maka permisalannya tidak bisa menggunakan permisalan seperti yang contoh sebelumnya. Ya. Apa yang kita misalkan? Nah, ini. Karena E pangkat negatif 3T merupakan penyelesaian dari PD homogen, maka permisalan YP-nya kita punya itu. A kali T kali E pangkat negatif 3T ya, sorry, negatif 3T. Jadi kita kalikan dengan T di sana. Ada T. Ya. Supaya dia bebas linear dengan E pangkat negatif 3T. Misalkan setelah dihitung, Pak sudah dikalikan T tapi ternyata menghasilkan tetap 0, dikali lagi dengan T kuadrat. Kalau masih ya dikali dengan T pangkat 3, T pangkat 4 dan seterusnya ya. Oke, pada kasus ini kita kalikan dengan T sehingga permisalan YP-nya adalah A kali T kali E pangkat negatif 3T ya. Sehingga diperoleh Y aksennya itu, Y double aksennya itu. Kita substitusikan ke PD awal, didapat itu negatif 5A E pangkat negatif 3T sama dengan 4 E pangkat negatif 3T. Sehingga kita punya A-nya sama dengan negatif 5/4. Sudah, jadi solusi partikularnya YP-nya adalah negatif 5/4 E pangkat negatif 3T. Solusi umumnya itu YP ditambah YC di sini ya, YC ditambah YP. Ya. Jadi kalau kita menjumpai solusi homogennya tidak bebas linear dengan ruas kanan, maka kita butuhkan T untuk dikalikan ke permisalan YP-nya ya, atau T kuadrat atau T pangkat 3 dan seterusnya kalau dibutuhkan. Oke. Itu untuk yang fungsi eksponen. Berikutnya fungsi polinom. PNT ya, bentuk umumnya itu. Jadi GT-nya adalah kita punya polinom derajat n di sana, AN T pangkat n ditambah n-1 T pangkat n-1 dan seterusnya. Kalau polinom derajat 2 berarti kan A2 T pangkat 2 gitu ya, ditambah A1 T ditambah A0 gitu kan. Bentuk umumnya itu AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan PNT polinom derajat n dengan PNT-nya itu tadi.
Untuk mendapatkan solusi partikulernya, kita buat permisalan YP-nya adalah bentuk umum dari polinom derajat N itu. Jadi kalau yang di ruas kanan, misalkan kita punya T kuadrat min 1 gitu ya, itu kan polinom derajat 2. Maka permisalan untuk YP-nya adalah bentuk umum dari polinom derajat 2, yaitu AT kuadrat plus BT plus C. Sehingga yang kita cari nanti adalah berapa A, berapa B, berapa C. Ya. Kalau polinomnya derajat 1, misalkan 2 min T gitu ya, GT-nya, maka permisalan YP-nya ya, AT ditambah B. Bentuk umum dari polinom derajat 1. Itu kalau solusi komplemennya bebas linear dengan polinom. Tapi pasti kan ya? Pasti enggak? Kalau kita punya itu polinom, karena di homogen kan di 3 kasus itu ada enggak solusinya yang berupa polinom? Nah, silakan dicek ya. Contoh 3.6. Tentukan penyelesaian umum dari itu. Kita sudah punya solusi homogennya tadi, yaitu Y sama dengan E pangkat negatif 3T, satunya Y sama dengan E pangkat 2T kan ya. Di sini kita punya 36T, pasti bebas linear, aman ya. Polinom derajat 1, maka bentuk umumnya nanti YP-nya adalah AT plus B. Oke, gitu ya. Oke, itu kita punya solusi komplemennya C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat negatif 3T, ruas kanannya 36T, polinom berderajat 1, maka bentuk permisalan dari YP-nya adalah itu AT plus B. Kemudian kita cari Y aksen, Y double aksen, kita substitusikan ke PD awal. Ya. Substitusikan ke PD awal, didapat itu. A dikurang 6 kali AT plus B sama dengan 36T. Nah, di sini kita punya sebelum ke hasilnya itu ya. Jadi kita punya A dikurang 6AT dikurang 6B sama dengan 36T. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan A dan B? Ini kita penyesuaian suku-sukunya ya. Jadi polinom derajat 1 itu kan AT plus B. Nah, kita punya dua bentuk, ruas kiri sama ruas kanan. Di sini adalah yang mengandung T, maka yang konstan dia kan 0. Ya. Di sini ada yang mengandung T, yang konstan ini. Ya. Oke, sehingga bentuk yang bersesuaian adalah negatif 6AT, itu sama dengan 36T. Satunya A dikurang 6B itu sama dengan 0. Ya. Sehingga kita punya dari yang pertama A-nya sama dengan negatif 6. Kalau A-nya negatif 6 maka B-nya adalah negatif 1. Sehingga kita punya solusi partikulernya adalah itu. Negatif 6T min 1 dari bentuk AT plus B tadi kan ya. AT plus B. A-nya negatif 6, B-nya negatif 1. Oke, jadi solusi umumnya adalah YC ditambah YB. Ya. Oke. Contoh berikutnya 3.7. Tentukan penyelesaian umum dari Y double aksen sama dengan 4. Apa solusinya ini? Y double aksen sama dengan 4. Kita punya oke. Yang pertama ditentukan dulu penyelesaian komplement ya, YC-nya. Jadi kita punya Y double aksen sama dengan 0, PD homogennya itu ya. Maka solusinya adalah itu C1 plus C2T gitu ya. Kemudian karena C1 dan C2T adalah penyelesaian dari PD homogen,
maka kita tidak bisa menggunakan permisalan dari YP sama dengan A saja. Kenapa? Kan itu 4 yang ruas kanan sama dengan 4 itu kan polinom derajat 0, nggak ada T-nya kan, sehingga bentuk umumnya kan berupa konstan YP sama dengan A di situ. Tapi kita nggak bisa menggunakan A. Kenapa? Karena ada C1 di sana sebagai solusi homogen. C1 dan A kan sama-sama konstan ya. Kemudian kita kalikan dengan T. Tadi kan gitu caranya. Kalau dia nggak bebas linear, kita kalikan dengan T sehingga didapat A kali T. Tapi A kali T juga tidak bisa sebagai permisalan YP. Kenapa? Karena tidak bebas linear dengan itu C2T. Jadi C2T dan AT tidak bebas linear. Sehingga kita kalikan dengan T kuadrat. Sehingga kita punya permisalannya adalah ini. YP sama dengan A kali T kuadrat gitu ya. Sehingga Y aksennya 2AT, Y double aksennya sama dengan 2A gitu ya. Oke. Oke, dari ini bisa ya. Kalian dapat ini bisa enggak? Y double aksen sama dengan 0, maka solusinya adalah C1 plus C2T. Ini kasus keberapa? Persamaan karakteristiknya apa ini? Persamaan karakteristiknya kan lambda kuadrat sama dengan 0 kan gitu ya. Maka lambdanya kita punya lambda sama dengan 0 ya. Akar-akar kembar, benar ya? Lambda, benar ya? Lambda, benar. Lambda kuadrat sama dengan 0. Ya, akar-akar kembar kan? Ya, gunakan cara akar-akar kembar di sana ya. Oke, kemudian saya tulis saja biar nggak bingung. Jadi kan kita punya Y akar-akar karena dia akar kembar, maka Y adalah C1 E pangkat lambda, lambdanya adalah 0. Terus di atas Y sama dengan C1 E pangkat 0 T ditambah C2 kali T E pangkat 0 T kan itu solusinya kalau akar kembar ya. E pangkat 0 1 sehingga ini jadi C1, E pangkat 0 juga 1 sehingga di sini jadi C2 T gitu ya. Jadi solusi homogennya adalah itu C1 plus C2T ya. Oke, setelah kita dapat permisalan YP, ada Y aksen, ada Y double aksen, kita substitusikan ke persamaan awal ya. Jadi Y double aksen sama dengan 4 tadi, saya tulis di sini. Y double aksen sama dengan 4, di mana Y double aksennya adalah 2A. Sehingga kita punya 2A sama dengan 4, maka A sama dengan 2, sehingga YP-nya adalah 2T kuadrat, karena permisalan di awal tadi adalah A T kuadrat. Oke, jadi solusi umumnya adalah YC ditambah YP ya. Oke. Oke, jika ada pertanyaan sampaikan ya. Oke, berikutnya yang ketiga adalah fungsi sinus kosinus linear. Bentuk umumnya dia berupa itu. A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y bentuk standarnya. Yang beda kan ruas kanan saja. Sama dengan itu. Alfa sin delta T plus beta cos delta T di sana ya. Di mana alfa dan betanya tidak bersamaan 0, artinya alfanya 0, betanya nggak boleh 0. Kalau betanya 0, alfanya nggak boleh 0. Kalau dua-duanya 0 kan nggak jadi sinus kosinus, habis kan jadi 0, jadi homogen kan ya. Oke. Karena GT-nya adalah alfa sin delta T plus beta cos delta T, maka permisalan partikulernya adalah itu. Ya.
A kali sin delta T plus B kali cos delta T dengan syarat ini bebas linier terhadap solusi homogennya, solusi komplemennya ya. Kalau nggak bebas linier ya sama kayak tadi kita kali dengan T atau T kuadrat kalau diperlukan dan seterusnya ya. Contoh Y double aksen plus Y aksen min 6Y. Kita punya solusinya tadi adalah YC sama dengan C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat negatif 3T. Bebas linier dengan GT-nya ya aman ya. Sehingga kita tinggal cari solusi partikulernya ya. Permisalannya adalah itu. A kali sin 2T, sin 2T-nya dari mana? Dari bentuk GT-nya. Ya. Jadi permisalannya adalah A sin 2T plus B cos 2T. Sehingga didapat Y aksennya itu, Y double aksennya itu. Disubstitusikan ke PD awal, diperoleh A-nya, silahkan dilengkapi sendiri nih ya. Ini saya potong caranya. Jadi tinggal disubstitusikan ke PD awal, dicari suku yang bersesuaian, maka didapat A sama dengan negatif 10/52. Dan B sama dengan negatif 2/52. Sehingga solusi umumnya adalah itu. YC ditambah YB. Ya. Contoh 39. Tentukan penyelesaian umum dari itu. Y double aksen plus Y sama dengan 8 cos T. Persamaan karakteristiknya apa dari sini? Jadi ini PD homogennya kan Y double aksen plus Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat plus 1 sama dengan 0 kan gitu. Maka didapat lambdanya adalah plus minus akar negatif 1. Bentuk kompleks kan ya. Jadi bagian realnya di sini adalah 0. Bagian imajinernya di sini adalah 1. Sehingga solusi homogennya, masih ingat, E pangkat alfa T dikali C1 cos beta T ditambah C2 sin beta T. Dibola-balik nggak masalah sih sin cos. Dimana alfanya adalah ini adalah alfa, ini adalah beta ya. Jadi alfanya adalah 0, betanya adalah 1. Sehingga kita punya solusinya adalah E pangkat 0, 1 kan ya. C1 cos beta T 1T ditambah C2 sin beta T sin T. Nah, perhatikan ada C1 cos T, ruas kanannya ada 8 cos T, bebas linier enggak? Tidak, sehingga permisalan YP-nya harus dikalikan dengan dengan T. Oke, di sini kita punya itu solusi komplemennya ya, C1 sin T plus C2 cos T. Di situ kita kalikan dengan T ya. Jadi kita kalikan dengan T terhadap permisalan YP-nya ya. Karena kalau enggak, kita nggak akan dapat nilai A sama B seperti yang contoh di awal ya. Kalau nggak percaya, silahkan kalian nyoba yang nggak pakai dikalikan dengan T, hasilnya kayak apa ya. Oke, setelah dikalikan dengan T, kita punya Y turunan pertama dan turunan keduanya. Setelah itu seperti biasa disubstitusikan ke PD awal. Sehingga didapat A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0. Sehingga solusi partikulernya adalah YP sama dengan 4T sin T. Sehingga solusi umumnya 4T plus C1 sin T plus C2 cos T. Ini sudah digabung ya. Ini kan solusi homogennya tadi ini C1 sin T plus C2 cos T. Nah ini solusi partikulernya 4T sin T ya, 4T sin T. Oke, itu
tiga kasus fungsi eksponensial, polinom, sama trigono. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar ya, atau di kolom diskusi. Oke, ini sedikit rangkumannya. Jika GT adalah suatu fungsi eksponensial E pangkat KT, maka dapat dimisalkan YP-nya adalah A kali E pangkat KT dengan A-nya fungsi konstan. Kemudian, jika GT adalah suatu fungsi polinom, maka dapat dimisalkan YP-nya adalah polinom juga dengan derajat yang sama dengan GT. Kemudian yang ketiga, jika GT-nya adalah fungsi sin beta T atau cos beta T, maka YP dapat dimisalkan dengan itu. A sin beta T plus B cos beta T. Jika GT merupakan penyelesaian dari PD homogen, artinya tidak bebas linier gitu ya, maka permisalan pada poin 1, 2, 3 di atas itu harus dikalikan dengan T atau T kuadrat atau T pangkat 3 dan seterusnya jika diperlukan ya. Karena kalau enggak kita nggak dapat solusinya nanti ya, karena habis seperti yang di contoh pertama, yang kasus eksponen itu ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika GT merupakan penjumlahan atau perkalian dari salah 2 atau salah 3 bentuk yang sudah dibahas ya. Jadi penjumlahan dari 2 bentuk atau 3 bentuk. Nah, sekarang kita ke perkaliannya dulu ya. Jadi ada penjumlahan atau perkalian. Kita pertama ke perkalian dulu. Pertama kasusnya kalau perkaliannya eksponen dan trigono. Jadi kita punya eksponen dan trigono. Permisalan YP untuk kasus eksponen itu kan Y sama dengan A kali E pangkat KT gitu kan ya. Kemudian permisalan untuk kasus trigono Y sama dengan, karena sudah ada A di sana kita ganti B sin ya. Beta T ditambah C cos beta T kan gitu permisalannya. Nah ini kalau kita kalikan, jadinya kita punya bentuk permisalan YP-nya adalah A E pangkat KT dikali B sin beta T ditambah C cos beta T. Kita kalikan, jadinya adalah E pangkat KT AB sin beta T plus AC cos beta T gitu ya. Jadi A-nya kita kalikan ke sana, ya kita punya bentuk AB sama AC. AB ini kan konstan, A-nya konstan, B-nya konstan, sehingga A kali B konstan kali konstan akan jadi konstan baru. Begitu juga untuk yang AC, A konstan, C konstan, maka A kali C juga konstan, sehingga bentuk AB dan bentuk AC kita gabung jadi satu ya, sehingga permisalannya adalah E pangkat KT dikali, kita pakai apa? M misalkan ya, M sin beta T plus N cos beta T ya. Jadi yang akan kita cari adalah berapa M, berapa N. Ini adalah permisalan untuk YP-nya. Permisalan untuk YP pada kasus eksponen dikali trigono, yaitu E pangkat KT dikali M sin beta T ditambah N cos beta T. Yang kita cari adalah berapa M, berapa N. Nggak perlu dikembalikan berapa A, berapa B, berapa C. Ya, karena yang kita cari adalah ini. Langsung berapa M, berapa N-nya. Ya, itu untuk kasus eksponen dan trigono. Ya, misal GT-nya adalah E pangkat 2T sin 3T misal. Maka permisalan YP-nya adalah E pangkat 2T dikali M sin 3T plus N cos 3T. Gitu ya. Ini dengan syarat
bebas linier terhadap solusi homogen ya. Kalau nggak bebas linier ya sama caranya dikali dengan T atau T kuadrat gitu ya, dan seterusnya. Oke, kasus berikutnya perkalian antara eksponen dan polinom. Oke, kita punya permisalan untuk eksponen Y sama dengan AE pangkat KT. Permisalan untuk polinomnya adalah, misalkan polinom derajat 2 ini ya. Kasusnya adalah polinom derajat 2, maka kita punya Y sama dengan, karena A sudah ada, maka kita pakai B, T kuadrat plus CT plus D gitu ya. Kita kalikan, maka permisalan YP-nya adalah A E pangkat KT dikali BT kuadrat plus CT plus D. Sama kayak tadi, A-nya kita kalikan, maka kita punya E pangkat KT dikali ABT kuadrat plus ACT plus AD. Nah, kasusnya sama, kita punya bentuk AB, AC, dan AD. Kita ganti dengan konstan baru, maka dia sama dengan apa ini? Saya ganti P gitu ya, P T kuadrat plus Q T plus R. Oke. Ini adalah permisalan untuk kasus eksponen dikali polinom ya, derajat 2. Sehingga yang kita cari nanti adalah berapa P, berapa Q, berapa R kasusnya. Seperti kasus sebelumnya, kalau dia tidak bebas linier, maka kita kalikan dengan T, T kuadrat, dan seterusnya gitu ya. Contoh, misal GT-nya adalah T kuadrat E pangkat 2T misalnya. Ada polinom derajat 2, ada E pangkat 2T, maka permisalan YP-nya adalah E pangkat 2T gitu ya, dikali bentuk umum dari polinom derajat 2 AT kuadrat plus BT plus C. Kita cari berapa A, berapa B, berapa C, sehingga kita punya solusi partikulernya ya. Kalau nggak bebas linier dikalikan dengan T, T kuadrat, dan seterusnya. Oke. Kasus ketiga, perkalian polinom dan trigono. Oh, masih kurang satu lagi. Polinom dan trigono. Misalkan polinom derajat 2 gitu ya. Kita punya polinom derajat 2 sama trigono, maka permisalannya langsung polinom derajat 2 AT kuadrat plus BT plus C dikalikan trigono apa ini? D sin beta T plus E cos beta T misal. Kita punya itu, kita kalikan. Nah, ini kan jadi apa namanya? Jadi banyak ini ya, sama dengan ADT kuadrat plus BDT plus CD dikali sin beta T gitu ya. Karena D-nya kita kalikan, ditambah yang cos-nya AET kuadrat plus BET plus CE dikali cos beta T. Nah, kita punya ada berapa itu? 6 konstan baru ya. Yang awalnya kita punya A, B, C, D, E. Kemudian kita punya, setelah dikalikan, kita punya 6 bentuk baru, yaitu AD, BD, CD, yang kedua AE, BE, CE gitu ya. Sehingga permisalannya kita punya apa ini? A, jangan A ya, atau boleh A1 gitu ya. A1T kuadrat plus B1T plus C1 sin beta T ditambah yang kedua A2T kuadrat plus B2T plus C2 cos beta
beta T. Ini adalah permisalan untuk Y-nya. Agak banyak kalau yang kasus polinom trigono ini ya. Oke, ini adalah bentuk permisalannya. Yang kita cari ada 6, A1, B1, C1, A2, B2, C2 ya. Agak banyak. Oke. Itu adalah kasus perkalian di antara mereka ya. Oke, contohnya ini. Ini perkalian antara eksponen dan trigono. E pangkat negatif T cos T. Kita sudah punya solusi homogennya, yaitu, belum. Tadi solusi homogennya kan YC sama dengan C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat negatif 3T kan gitu ya. Pasti bebas linear dengan GT karena di situ ada cos. Sehingga permisalannya ini tadi. Eksponen dikali trigono. E pangkat negatif T dari mana? Dari sini. E pangkat negatif T. A sin 2T. 2T-nya dari situ ya. Oke, dicari Y aksen, Y double aksen, disubstitusikan ke PD sehingga kita punya itu A-nya negatif 2/5, B-nya negatif 3/5 sehingga solusinya adalah ini solusi partikulernya Masian, ini adalah YP, ini adalah YP-nya. Nah, solusi umumnya YC ditambah YP ya. YC-nya tadi yang ini adalah YC ditambah YP, YP-nya adalah itu. Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah penjumlahan. Tadi sudah perkalian ya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Penjumlahan di antara 2 atau 3 fungsi itu, eksponen, polinom dan trigono ya. Kasusnya ini satu aja. Jadi kalau misal kita punya PD ada 2 homogen, tak homogen, AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan eksponen gitu ya. Apa ini? 3 E pangkat 2T ditambah polinom T pangkat 3 min 1 derajat 3. Nah, di sini kita punya ada 3 solusi jadinya ya. Ada 3 solusi. Yang pertama adalah solusi komplemennya YC. Yang kedua dan ketiga adalah solusi dari ruas kiri, ruas kanannya. Ruas kanannya kan ada 2 bentuk, eksponen sama polinom. Sehingga kita punya ada dua apa namanya? Solusi partikuler ya. Yaitu YP1 dan YP2 ya. Dimana permisalan untuk YP1-nya adalah A E pangkat 2T, kemudian permisalan untuk YP2-nya, YP1-nya terkait dengan yang bentuk itu ya. Ini YP2-nya, kita punya B T kuadrat plus CT plus D ya. Variabelnya kalian bisa sesuaikan BCD, BQR, KLM, sebagainya dan seterusnya ya. Sehingga solusinya nanti Y adalah YC ditambah YP1 ditambah YP2. Kalau misalkan ada 2, kalau ada 3 plus apa lagi gitu ya, trigono plus YP3 ya, menyesuaikan. Jadi dihitung sendiri-sendiri YP1, YP2, YP1-nya untuk yang bentuk eksponen, YP2-nya untuk yang bentuk polinom. Misalkan YP3-nya yang trigono ya dicari YP3 gitu ya. Sehingga solusi umumnya adalah YC plus YP1 plus YP2 plus YP3 dan seterusnya. Ingat, permisalan ini berlaku kalau bebas linear. Kalau nggak bebas linear ya dikali dengan T kuadrat dan seterusnya. Oke. Contoh. Ini ada penjumlahan eksponen dan trigono ya. Ada penjumlahan eksponen dan trigono.
Mana kok beda? Oh, berbeda soalnya. Oh, belum diganti ya. Jadi kita punya itu, soalnya adalah Y double aksen ditambah Y aksen dikurang 6Y sama dengan E pangkat negatif T plus cos 2T, eksponen dan trigono. Ada dua, YP, cari. YP satunya yang terkait dengan eksponen, YP 2-nya terkait dengan trigono cos 2T ya. Kita sudah punya YC ya, sudah punya YC. YC-nya adalah C1 E pangkat 2T plus C2 E pangkat negatif 3T. Kemudian yang E pangkat negatif 3 negatif T sama cos T sudah dibahas di contoh 35 sama 38. Kita sudah punya solusinya ya. Itu untuk yang E pangkat negatif T, ini untuk yang kasus cos 2T. Sehingga solusinya ini adalah YP-nya. YP1 ditambah YP2. Solusi umumnya YC plus YP1 plus YP2. Solusi umumnya ya. Oke, ini penyelesaian partikuler. Penyelesaian partikulernya ya. Oke. Nah, ada banyak contoh di buku terkait dengan penjumlahan ya. Oke, PD orde 2 tak homogen. Kita punya tabelnya, bentuknya di buku ada ya. Tabel permisalan untuk YP-nya ya. Di sini kalau kita punya eksponen E pangkat KT, permisalan adalah itu A kali E pangkat KT dikali dengan T pangkat S. Kalau dia tidak bebas linier. Kalau bebas linier ya T pangkat 0 ya. Kemudian permisalan untuk polinom kita punya itu bentuk umum polinom dikali T pangkat S. S-nya 0 kalau dia bebas linier ya. Dan seterusnya di buku ada ya, dan seterusnya bentuk permisalannya ya. Bentuk permisalannya. Oke. Sampai sini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan ya, Pak masih bingung yang di kasus yang ini, silakan ditanyakan di komentar atau di diskusi ya. Oke, sekarang silakan kerjakan soal halaman 76. Kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Nanti saya kasih di deskripsi mana yang harus dikumpulkan ya. Kumpulkan soal yang disuruh kerjakan yang soal nomor berapa, nanti saya kasih di deskripsi. Oke. Sekali lagi, stay at home, belajar di rumah, nggak usah keluyuran, nggak usah kemana-mana, sayangi diri sendiri, sayangi orang-orang sekitar, ya. Kalau nggak gitu, cuma pengen ngopi saja, akhirnya kena corona, bisa berimbas kemana-mana, ya. Jadi, permintaan saya cuma ada 2. Yang pertama, simak videonya baik-baik untuk belajar. Yang kedua, simaklah dengan di rumah saja ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.